Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap penularan COVID-19, Raja Brawijaya diberi fasilitas untuk melakukan vaksin booster di RSUB. Dari total 278 panitia, 68 mahasiswa belum melakukan vaksin. Vaksin booster menjadi salah satu syarat untuk para panitia Raja Brawijaya PKKMB 2022. Jadi untuk panitia total keseluruhan itu ada 278 dan untuk yang belum vaksin booster itu ada sekitar 68 dan vaksin booster ini juga dikerjasama dengan RSUB. Jadi dari ketua pelaksana dari panitia dosen yaitu Dr. Eriko mengarahkan untuk vaksin booster diadakan di RSUB. Mungkin untuk vaksin sendiri yang diwajibkan untuk panitia karena panitia nanti akan hadir secara offline di UB dan itu juga merupakan protokol kesehatan juga. Jadi untuk memenuhi syarat protokol kesehatan kita juga harus vaksin 3. Jadi sehingga kita dapat melaksanakan antara secara offline di Brawijaya gitu kan. Pemirsa, pembukaan PKKMB 2022 yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus mendatang akan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya. Dengan mempertimbangkan masih adanya pandemi COVID, kegiatan akan dilaksanakan secara luring dan daring. Sebanyak 500 mahasiswa baru akan mengikuti pembukaan secara luring dan sisanya mengikuti pengenalan kampus secara live YouTube. Baik, jadi untuk pengenalan kegiatan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru UB 2022 untuk yang tahun ini akan diselenggarakan dengan 2 metode, artinya blended ya, ada yang daring dan ada yang luring. Sedikit berbeda dengan 2 tahun sebelumnya di mana era pandemi COVID, di mana tahun 2020 dan 2021 itu full 100% dilaksanakan secara daring. Tapi yang untuk tahun 2022 ini dengan kita tetap mempertimbangkan masih adanya pandemi COVID, maka pimpinan mensyaratkan kita mencoba blended. Jadi kita mulai mendatangkan untuk mahasiswa baru untuk melakukan kegiatan PKKMB 2022 ada yang dihadirkan luring dan ada yang daring. Untuk rangkaian kegiatannya sendiri, kalau sesuai di buku panduan maka maksimal 6 hari, yang untuk PKKMB Universitas akan kita laksanakan selama 3 hari, yaitu di tanggal 16 hingga tanggal 18, di mana tanggal 16-nya kita akan melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru oleh Bapak Rektor, di mana di sini akan dihadiri mahasiswa secara luring sebanyak 500 mahasiswa, dan sisanya maka diwajibkan melihat melalui live. Pemirsa, produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh produk perikanan tradisional. Untuk mempertahankan kualitas produk, telah dikembangkan beberapa metode pengawetan, salah satunya adalah fermentasi. Namun demikian, produk fermentasi yang dikembangkan secara tradisional memiliki beberapa kelemahan, yakni tidak ada standar baku pengolahan, sanitasi dan hygiene pengolahan yang rendah, kualitas berubah-ubah dan tidak stabil, keamanan produk tidak terjamin, dan nilai manfaat bagi kesehatan masih belum optimal. Demi kita menciptakan suatu model untuk menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan ini sebenarnya sudah banyak coba untuk dipecahkan oleh para peneliti di dunia, tetapi seringkali mereka memecahkan masalah ini hanya secara parsial-parsial, tidak kemudian secara komprehensif membuat perbaikan-perbaikan yang meliputi dari perbaikan proses, perbaikan nutrisi, perbaikan mutu, fisikokimia, dan juga perbaikan fungsional kesehatan. Dari beberapa model tersebut,
kiranya mungkin ini beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan. Model perbaikannya yang pertama adalah perbaikan proses, di mana pada perbaikan proses ini kita bisa mencari galur yang paling baik, spesies yang paling baik yang didapatkan dari indigenous mikroorganisme di Indonesia. Kita pada slide selanjutnya kita bisa lihat ada banyak sekali mikroorganisme yang sudah berhasil kita isolasi dan kita sudah konfirmasi dia mempunyai suatu karakter mikroorganisme yang sangat baik. Kemudian yang kedua, perbaikan nutrisi, di mana banyak sekali beberapa bahan terutama yang ada fitokimia dan juga ada beberapa yang mempunyai pitat. Ini kita bisa turunkan anti nutrisinya sehingga dia bisa secara maksimal kita perbaiki kualitas nutrisinya. Kemudian perbaikan mutu, perbaikan fisikokimia, di mana kalau produk yang prosesnya baik, nutrisinya baik, tapi karakter fisikokimianya jelek, tentu saja juga tidak akan menjadi optimal. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan fungsional, di mana optimasi standar downstreaming yang mengisolasi dan mempurifikasi metabolit sekunder dan juga metabolit primer dari mikroorganisme itu bisa kita lakukan. Masih adanya pandemi COVID pada saat ini tidak mematahkan semangat para panitia PKKMB untuk mempersembahkan flash mob dengan mengikut sertakan sebagian mahasiswa baru. Panitia juga akan menampilkan video teaser serta dilanjutkan dengan upacara penerimaan. Panitia juga akan memberikan motivasi dengan mengajak para mahasiswa baru untuk mengikuti campaign dengan tema optimalisasi penggunaan media sosial. Melihat kembali PKKMB yang tahun sebelum COVID ya, itu kan kita selalu ada flash mob beramai-ramai atau mungkin ada kegiatan yang mungkin kita daftarkan ke MURI gitu ya. Untuk yang sekarang dengan keterbatasan yang ada, untuk inovasi kegiatan insya Allah akan dilaksanakan oleh adik-adik dengan menampilkan video teaser yang mungkin akan dilanjutkan dengan realita pada saat di opening ceremony atau upacara penerimaan. Untuk yang semacam flash mob seperti itu mungkin akan digagas oleh panitia tetapi tidak keseluruhan mahasiswa baru karena kita mencoba untuk mengurangi kerumunan. Hanya saja inovasi dari adik-adik panitia mahasiswa yaitu mencoba memotivasi semua mahasiswa baru untuk turut misalnya dalam kegiatan campaign karena sekarang sudah eranya era dengan penggunaan media sosial, maka campaignnya juga diarahkan dengan optimalisasi penggunaan media sosial. Kepala Divisi Pendidikan dan Pengembangan SDM Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah atau KNEKS menilai FEB-UB menjadi kampus terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNEKS berharap FEB-UB dapat berkontribusi dalam program-program strategis di KNEKS sehingga dapat saling mendukung pengembangan KNEKS secara internasional. Program-program yang terkait dengan divisi kami khususnya untuk aspek Tridharma pendidikan tinggi itu selama ini memang bisa dikatakan kita bisa katakan belum menempatkan posisi Universitas Brawijaya sebagai partner strategis kami. Apalagi sekarang ada Prof. Erani di Setwapres ya. Sebagai informasi, Ketua Harian KNKS adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin di Wakil Presiden, dan Prof. Erani adalah tentu menjadi tokoh utama di balik kebijakan-kebijakan di Wapres untuk ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Sehingga tentu keberadaan beliau tentu perlu kami optimalkan dalam hubungannya juga dengan home base beliau di FEB Universitas Brawijaya. Sehingga dalam konteks tersebut maka kedatangan kami pada pagi hari ini tentu untuk tadi memperkuat kolaborasi yang dapat dilakukan dengan FEB Universitas Brawijaya. Yang terakhir, sebelum nanti mungkin secara teknis kita bisa diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian, tentu kami terbuka atas usulan inisiatif yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan untuk bisa diakomodasi dan tentu saja bisa diimplementasikan. Karena sejauh ini memang kami berharap
posisi dari FEB Universitas Brawijaya itu bukan hanya mewarnai ekonomi syariah di Indonesia, tapi juga memang bisa masuk dalam program-program strategis di KNKS, sehingga tentu saja kita bisa sama-sama saling mendukung dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan apa yang menjadi visi KNKS untuk menjadi nomor 1 secara internasional. Pemirsa, melihat potensi ekonomi syariah yang sangat besar di Indonesia, tidak hanya dari industri perbankan saja, FEBUB siap bekerja sama mendukung Komite Nasional Ekonomi Keuangan dan Syariah atau KNEKS. Dekan FEBUB Abdul Ghaffar menyampaikan bahwa ekonomi syariah seharusnya menjadi panglima yang membesarkan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan saat pertemuan kerjasama FEBUB dengan KNEKS. Karena sebenarnya kerjasama ini kami tunggu-tunggu Pak Soleh. Walaupun kita sudah beberapa kali mungkin terjadi pembicaraan dengan KNKS, mungkin yang lebih implementatif dan lebih formalnya mungkin hari ini ya Pak Soleh. Dan kami juga berharap tadi, seperti Pak Soleh, FEBUB belum menjadi partner strategis KNKS, dan kami berharap dengan hari ini, mulai hari ini Pak, kami bisa menjadikan partner strategis dari KNKS, sehingga kami bersyukur sekali. Dan nanti teman-teman, ini kita harus punya banyak program yang mungkin kita kerjasamakan dengan KNKS. Pak Soleh dan teman-teman dari KNKS, dulu kami itu punya cita-cita yang besar untuk membesarkan EGIS. Jadi kami punya program studi ekonomi Islam S1, dan kami itu yang pertama kali mendapatkan akreditasi A dulu ya. Karena kami tahu sebenarnya potensi ekonomi syariah, kalau dulu kita membayangkan itu hanya perbankan dan lembaga keuangan syariah. Tapi kalau sekarang kan jauh lebih luas dari itu, ada ekonomi syariah yang bisa misalnya lifestyle halal, pertanian halal, kesehatan halal, dan lain sebagainya. Nah ini kami dulu memang tahu tentang potensi itu, apalagi Indonesia mayoritas adalah Muslim gitu ya. Harusnya ekonomi syariah menjadi panglima yang membesarkan ekonomi kita. Kalau KNKS dan pemerintah ingin agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia, kami siap mendukungnya sebenarnya dengan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah yang tidak terbatas dari perbankan dan keuangan syariah. Teknologi sistem cerdas memegang peran sentral sebagai driving force pada industri 4.0 yang menawarkan berbagai teknik pemodelan sistem cerdas berbasis data. Namun masih terdapat beberapa kendala pada pemodelan sistem cerdas ini. Salah satu kendalanya yakni data yang tersedia pada industri umumnya terisolasi atau spesifik, tidak konsisten dan berkualitas rendah. Pemodelan sistem cerdas pada awalnya mencakup semua jenis pemodelan yang berusaha meniru kemampuan sistem cerdas manusia. Cakupan ini terlalu luas sehingga muncul dua sub bidang yang lebih spesifik, machine learning dan deep learning. Machine learning mencakup semua jenis modelan sistem cerdas, namun arsitektur model tidak harus meniru sistem otak manusia dan tidak diprogram secara eksplisit. Deep learning secara khusus berusaha meniru arsitektur neural network otak manusia, walaupun pada kenyataannya masih jauh dari menyamai kemampuan otak. Fuzzy logic masuk bidang AI, sementara neural network masuk bidang deep learning. Model neural network bisa bekerja mandiri tanpa preprosesor. Unit preprosesor bisa dibuat secara terpisah, bertugas mengekstraksi fitur unik yang tersembunyi pada data input. Model deep learning identik dengan large scale multi-layer neural network. Preprosesor dibuat multi-level berdasar tugasnya. Gabungan preprosesor dan multi-layer neural network menjadi satu kesatuan model deep learning. Perbedaan yang mencolok pada model deep learning adalah bahwa preprosesor dan neural network dioptimasi secara bersamaan, diperlakukan sama-sama untuk perlu dioptimasi. Hadirin yang saya muliakan,
Untuk mengatasi permasalahan pemodelan sistem cerdas, kami mengusulkan pendekatan heuristic artificial intelligence modeling atau saya singkat HAIM yang akan menjawab 3 aspek permasalahan pemodelan sistem cerdas. Yang pertama, pendekatan deduktif atau gabungan deduktif-induktif lebih diprioritaskan dalam pemodelan agar optimasi yang lebih sistematis dan terarah dan uniprosesor didesain secara spesifik per kasus. Pemirsa, berawal dari keinginan para pedagang barang antik untuk memiliki pasar seni seperti di kota budaya lain di Indonesia, Malang kini juga memiliki pasar seni, yakni Pasar Seni Bareng. Berlokasi di Pasar Bareng lantai 3, para pedagang barang antik ini berharap pemerintah memberikan dukungan lebih agar potensi usaha di Pasar Seni Bareng dapat meningkatkan roda ekonomi daerah. Selama ini di Malang itu tidak mempunyai pasar seni bareng seperti kota-kota yang lainnya, Mbak. Seperti di Bali atau di Solo paling enggak ya. Malang itu tidak punya. Nah, beberapa kali teman-teman itu menggagas, seringkali putus di tengah jalan. Nah, lewat semangat yang kita raih bersama teman-teman itu, kita minta kepada Dinas Perdagangan waktu itu ya, untuk bisa meminjamkan lokasi di Pasar Bareng lantai 3 itu kita bangun mandiri. Jadi tanpa bantuan pihak Dinas Perdagangan waktu itu kita bangun sebanyak 14 stand di situ. Dan 2 tahun yang lalu Pak Wali Kota juga hadir untuk mengikuti event budaya di sana. Nah, akhirnya kita mendirikan itu sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, saya kira ya, gitu. Jadi ya itu semangatnya dari bagaimana Malang itu mempunyai pasar seni apapun bentuknya itu. Nah, di pasar seni itu bersama teman-teman kita ada stand batu permata, kita punya stand pusaka, kita punya stand mebler, lukisan, pokoknya barang antik secara umum. Rata-rata yang di Pasar Bareng kita ajak pameran di Rampal untuk memeriahkan festival budaya ini. Pedagang antik itu merupakan atau salah satu potensi entrepreneur yang mandiri sebetulnya. Selama ini tidak ada dukungan dari pemerintah. Kita harapkan pemerintah lebih lebih menjaga sebuah komunitas ini sehingga berpotensi melancarkan roda perekonomian. Dan khususnya Malang itu baru Bareng lantai 3 yang dijadikan semacam pasar begitu ya, yang mana keberadaannya itu bisa seperti pasar-pasar yang lain, di Sukowati di Bali, terus di Pasar Klewer misalkan di Solo begitu. Kita punya market seperti itu gitu. Nah, titik poinnya cikal bakalnya Bareng Pasar lantai 3, Pasar Bareng lantai 3. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.